Piye ngobengi? Buka sini. Selamat tuh gua lempian. Wes, asli. Macam aja penuhnya lah. Malam kembali datang, tunggu semangatku tak pernah menyerah, merasa kalah terus ku berjuang, tak pernah berhenti untuk eksistensi. YWRC ku takkan pernah mati, nyalakanlah api di dalam hati. YWRC mu siapkanlah nyali. Dewa kami tak akan runtuh, dewa kami tak pernah rubuh, tetap berdiri di jalan kami, satu posisi, satu strategi. Dewa kami tak akan runtuh, dewa kami tak pernah rubuh, takkan berhenti sampai di sini, langkahkan kaki di jalan ini. Bebas satu baca, semua jalan telah menjadi milik kami. Satu semangat jelas, kami terdepan tetap berdiri di jalan ini. Untuk bawa satu misi tak pernah berhenti, pada titik jalur dihadapi. Rasakan ku rasakan, semua telah menjadi satu arti pada satu misi. Tepat di jalan kami, ku tuliskan graffiti pada kebebasan ekspresi. Jakartaku ini tak pernah berhenti, terus dijalani sampai kapanpun nanti. Satu langkah pasti terus dijalani. Awalnya waktu SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Kayak mungkin kelas 1. Sukanya sama karakter sih, karakter yang ngeri-ngeri gitu kan, zaman IDDM. Terus ada teman satu yang ngajarin bikin karakter gitu. Terus suatu saat bosen gitu sama karakter kan, bikinnya tuh yang lain gitu. Nah ternyata graffiti juga malah lebih bagus, juga lebih asik tuh loh, lebih menantang. Dan kebanyakan di daerah Jogja gitu yang cewek itu baru mungkin ada, cuma mungkin off atau mungkin sedikit. Makanya aku pengen nyoba graffiti dan pertamanya suruh nyoba simple dulu, huruf alfabet biasa. Kalau mau bikin graffiti itu nggak usah langsung wild, bilangnya cobalah yang simpel-simpel dulu, nggak usah harus nyambung, nempel-nempel, tumpuk-tumpuk kayak gitu. Sebenarnya malah kayak istilahnya cari temen, cari relasi kan. Aslinya aku itu lebih suka ke desain grafis, dan jujur sih belum bisa yang mainan aplikasi grafis di komputer. Jadi ya bikin di kertas, dan di kertas itu kan orang banyak yang nggak lihat, makanya biar sekalian aja dimasukin aja ke tembok sekalian biar orang tahu kalau grafisku bagus, dan mungkin besok suatu saat nanti bisa istilahnya ada jalan tersendiri buat membawa grafisku ini ke luar negeri. Dan pokoknya berharapnya berharap banget kalau nggak cuma jadi anak gambar gitu doang, nggak, pengennya itu bisa jadi kayak batu loncatan biar tahu kalau aku bisa gitu. Kalau aku gambar itu biasanya kalau ada acara, jadi nggak ngeluarin uang nggak ngeluarin uang ngeblok, kayak jadi cuma ngeluarin uang buat beli film, buat ngasih warna piece sih. Dan itu rata-rata habis lebih dari 150, tapi kurang dari 200 gitu. Kadang 200 lebih juga bisa, cuma ya itu kalau benar-benar spesial banget, dan kalau emang gambarnya spesial. Istimewa
Untuk lihat sendiri emang dari dulu masih belum seimbang antara menggambarnya dengan akademiknya dari sekolah sampai kuliah. Dari dulu emang lebih banyak ke hobinya. Jadi yang keteteran akademik sama sekolah sama kuliahnya. Jadi emang harusnya kan seimbang antara hobi dengan akademiknya. Jadi kemarin banyak yang keteteran terus banyak yang turun. Emang harusnya kan seimbang. Jadi kalau mau meningkatkan hobi ya sekolah sama kuliahnya ditingkatkan. Jadi sama-sama naik semua, nggak terus satunya naik satunya turun. Dukungan saya untuk Lia yang pertama itu cuma nasihat ya, karena saya sebagai kakak cuma bisa bilangin aja. Yang pertama buat menyimbangkan antara hobi dengan akademiknya. Caranya yang pertama sebenarnya lumayan susah, yaitu time management waktu. Nah, jadinya tinggal mengatur waktu antara hobi dengan akademik sama bagi fokusnya. Jadi jangan sampai fokus di hobi aja tapi akademiknya nggak terlalu fokus, itu jangan. Terus ya saya inginnya dia juga karena hobi ini jadi penggambar yang dikenal, karena hobinya itu sangat ditekuni terus jadi meningkat terus ya, sampai akhirnya jadi titik tertingginya di tempat di hobi. Untuk grafiti di Jogja sekitar tahun 2000-an awal mulai masuk karena pengaruh-pengaruh dari teman-teman dari Jakarta, dari Bandung yang mulai menggambar di Jogja. Pada awalnya di Jogja itu lebih banyak muralnya daripada grafitinya. Nah, karena teman-teman dari luar seperti Jakarta itu membawa culture baru di dunia street art, maka teman-teman di Jogja sendiri juga akhirnya mengikuti, terutama untuk teman-teman yang angkatan muda, seniman-seniman jalanan angkatan muda, karena angkatan tua biasaan mereka masih berkarya di dunia mural yang sangat konvensional. Makanya teman-teman dari yang muda itu mereka ingin mencoba suatu hal yang baru dengan menggunakan media baru, yaitu seperti cat sprot atau spray paint, atau lebih kenalnya kita dengan pilox. Nah, dengan seperti itu maka teman-teman itu memulai berkarya dari tahun 2000-an itu. Mereka mulai berkarya di jalanan, mereka mulai mengenalkan grafiti ke masyarakat, dan akhirnya grafiti itu pun berkembang sampai sekarang. Buat Aulia sebagai writer cewek, dia harus bangga sama kemampuan dia, sama skill dia. Aku pengen Aulia itu lebih berkembang, dia bisa sejajar skillnya dengan writer-writer lain dan bisa menjadi inspirasi lah, terutama buat kaum cewek yang benar-benar pengen terjun di dunia yang seperti Aulia berada sekarang. Dan untuk teman-teman yang di luar yang belum mengenal grafiti secara umumnya, saya mohon hormatilah, terutama untuk para penggiat grafiti yang dari orang cewek yang sebagai writer. Mereka itu orang-orang yang hebat. Mereka nggak seperti yang dipikirkan kalian dalam hal negatif, mereka justru positif. Mereka malah menjadi tolak ukur perkembangan grafiti di Jogja, bahwa ternyata grafiti di Jogja sendiri sudah digandrungi lah, sudah disukai oleh banyak orang, terutama dari cewek sekalipun. Dia yang seperti Aulia, dia yang mau terjun langsung gambar di jalan, itu sebuah bentuk movement baru lah, pergerakan baru. Dan semoga masyarakat bisa lebih berpikir positif, bisa menghargai dunia grafiti, terutama menghargai karya-karya dari writer cewek.